Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Faturma. Saya berasal dari kelas TPD angkatan 2022 dengan NIM 2201146. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yaitu tentang fisika dasar, yaitu osilasi pegas dengan kode soal F2. Oke. Osilasi pegas. Banyak hal yang berhubungan dengan adanya getaran yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Osilasi adalah gerak bolak-balik melalui suatu titik setimbang. Oleh karena itu, untuk mengembalikannya ke posisi setimbang, diperlukan peredam getaran. Contoh benda yang mengalami getaran adalah pegas pada kendaraan yang dikenal dengan peredam kejut. Kata kuncinya yaitu pegas, konsepnya pegas, kesetimbangan, gerak bolak-balik, dan osilasi. Abstraknya ya. Oke, selanjutnya yaitu daftar isinya. Daftar isinya yaitu pertama pendahuluan, mengetahui latar belakang tujuan dan permasalahan dari praktikum ini. 2. Dasar teori, mengetahui dasar teori dari praktikum ini. 3. Metodologi, mengetahui metode dan alat yang digunakan dalam praktikum. 4. Analisa data dan pembahasan. Dan yang kelima yaitu kesimpulan data. Masuk yang pertama yaitu namanya pendahuluan. Oke, untuk latar belakangnya, osilasi pegas atau gerak osilasi merupakan gerakan yang berulang dari suatu benda di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi kesetimbangannya. Serwe and Jewett 2004. Posisi setimbangnya suatu benda adalah posisi di mana benda tersebut dalam keadaan diam. Total gayanya sama dengan 0. Oke, tujuan penelitiannya yaitu yang pertama menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dialami, dan yang kedua yaitu menentukan percepatan gravitasi dengan mengatur panjang pegas yang dibebani. Oke, untuk permasalahannya bagaimana tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan dan bagaimana percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas tersebut. Oke, selanjutnya yaitu kita memasuki yang kedua yaitu namanya dasar teori. T sama dengan 2pi per omega sama dengan 2pi akar M per K. Oke. Yang ketiga yaitu namanya metodologi. Untuk metodologi yaitu berupa flowchartnya diawali dengan start. Kedua, pertama, buka PET lalu gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. Kedua, atur alat pada simulasi PET. Ketiga, tempatkan pegas di bawah pegas. Keempat, berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas. Dan kelima, pilih slow and displacement delay. Dan yang keenam yaitu catat waktu yang diperoleh. Sehingga untuk yang alat digunakan yaitu pertama PET simulator, alat yang digunakan untuk melakukan simulasi. Yang kedua laptop atau komputer diperlukan untuk membuka web PET simulator dan MS Excel. Dan yang ketiga yaitu Microsoft Excel digunakan untuk membuat grafik dan tabel hasil dari analisis data. Selanjutnya untuk pengolahan data yaitu dampingnya sama dengan 0, gravitasi sama dengan 9,81, konstanta 1 dan 6, M 50 sampai 120 dan setiap pertambahannya itu 3, sudut tetanya 60 cm dan getaran 5 kali. Hingga yang dapat yang keempat yaitu analisis data. Jadi analisis data dari regresi linear pertama di bab 4 yaitu tentang analisis dan data dan pembahasan, sehingga stringnya dengan konstan 1 dari M-nya sampai 119 menghasilkan T dari 3,1 hingga 5,43, M-nya dari awal sampai akhir yaitu 5, dan T-nya dari 44,40 hingga akhir yaitu 68,50, dan T kuadratnya 1971,78 sampai 4692,25. Dan di situ sudah saya tampilkan yaitu sebuah grafiknya. Dan selanjutnya untuk regresi linear ke-6 yaitu stringnya konstan 6, M-nya dari 50 sampai 119 menghasilkan T sama dengan 2,34 hingga 362 dan N-nya tetap 5 dari awal hingga akhir dan T 18,128 hingga 27,96 dan T kuadrat menghasilkan data yaitu 318,33 hingga 782,18. Sehingga saya tampilkan juga di sana yaitu gambar tentang grafiknya. Oke, untuk perhitungannya yaitu dapat dihasilkan dari M1 sampai terakhir yaitu 119 dengan total 2028, T kuadratnya 1971 dari awal hingga akhir yaitu 4692,125 dengan total 80.065 49 dan M kuadratnya 2500 hingga 14,161 mendapatkan total yaitu 1,1,743 dan M kali T kuadrat 98,569 dan terakhir itu 7.176,558 mohon maaf 75
Dan untuk menghasilkan total keseluruhannya itu 7.176.583,92. Oke, untuk mencari M-nya telah diketahui dengan hasilnya 0,99573177 per M. Dan untuk regresi konstan 6-nya dapat dihasilkan yaitu sudah saya cantum totalnya yaitu untuk M-nya 2.028, T kuadratnya 13,324, 3304 dan M kuadratnya 181,743 dan M kali T kuadratnya 1.193,933,07. Untuk hasil M-nya yaitu regresinya yaitu 6,01655369 M per M. Oke, untuk pembahasannya yaitu pada praktikum kali ini membahas mengenai konstanta pegas dengan menggunakan salah satu aplikasi belajar yaitu PETS. Yang diperlukan untuk peregangan sebuah pegas adalah menggunakan beban yang digantung. Untuk menentukan konstanta telah disediakan pegas yang menggantung pada statif. Dengan menggunakan rumus F sama dengan min Kx, maka menghasilkan nilai yang berbeda-beda sesuai data yang diperoleh pada tabel. Perhitungan yang selanjutnya adalah perhitungan mencari periodik T. Periodik bisa dihitung apabila nilai konstanta sudah diketahui yaitu dengan menggunakan rumus T sama dengan 2pi akar M per K. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Jadi untuk kesimpulan dan saran yang saya dapat ambil yaitu periode kesimpulannya pertama, periode pegas tidak dipengaruhi oleh amplitudo karena periode itu dipengaruhi oleh massa dan konstanta pegas. Semakin pendek pergeseran pegas dari posisi seimbangnya, maka konstanta pegas semakin besar. Dan yang ketiga yaitu semakin ringan benda, gaya berat yang diberikan ke pegas kecil, maka konstanta pegas pun akan semakin besar. 4. Panjang pegas dari masing-masing beban dihasilkan bahwa kenaikan berat berbanding lurus dengan panjang tali. Dan yang kelima yaitu semakin besar gaya, maka pertambahan panjang pada pegas juga semakin besar. Dan sarannya itu pertama, dalam melakukan percobaan tersebut harus diteliti dan cermat dalam mengetahui waktu. 2. Menghitung getaran yang terjadi karena akan mempengaruhi periode yang akan dihasilkan. Dan yang kedua yaitu jika dalam perhitungan periode ini terjadi kesalahan, maka akan berpengaruh pada besarnya percepatan gravitasinya. Oke, terima kasih. Dan sebelum itu saya memberikan quotes dan atau sebelumnya itu diberikan namanya daftar pusaka yaitu pertama Halide dan Resnick 2005 Fisika Universitas Jilid 1 Jakarta Erlangga. Yang kedua Giancoli Douglas C 2014 Fisika edisi ke-7 Jilid 1 Jakarta Erlangga. Yang ketiga yaitu Tipler Paul A terjemahan 1998 Fisika untuk Sains dan Teknik Jilid 1 Jakarta Erlangga. Dan yang keempat yaitu Young Hook dan Roger Friedman A. Lewis for terjemahan 2022 Fisika Universitas Jilid 1 Jakarta Erlangga.